Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami terkait manajemen perbankan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut, saya mengambil tema analisis penyebab penutupan dan strategi pencegahan kepailitan pada PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk mahasiswa 230201010088 dari kelas MC 402. Untuk latar belakang, bahwa dunia perbankan saat ini mengalami tantangan yang cukup berat. Yang pertama adalah tantangan kompleks pada sektor perbankan Indonesia, yaitu adanya perubahan global, teknologi digital, regulasi yang ketat, dan ekonomi makro. Kemudian yang kedua adalah fenomena penutupan bank dan kelemahan sistemik. Selama periode 2024 sampai 2025 saat ini, muncul fenomena peningkatan penutupan dan kepailitan sejumlah bank, terutama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang ketiga, kebutuhan pendekatan terpadu dalam manajemen regulasi, bahwa fenomena tersebut menggarisbawahi perlunya pendekatan yang menyeluruh dan terpadu meliputi perbaikan internal manajemen bank serta peran aktif pemerintah dan regulator. Yang keempat adalah urgensi analisis kasus penutupan untuk langkah preventif. Analisis kritis terhadap kasus nyata penutupan bank BPR dan jenis bank lain pada periode tersebut penting untuk memahami faktor penyebab kegagalannya. Dalam studi kasus ini, saya memilih terkait dengan BPR Arfak Indonesia dan beberapa bank lain. Dalam studi kasus ini, salah satu contoh konkretnya adalah penutupan PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia di Papua Barat yang izin usahanya dicabut pada Desember 2024 karena penurunan kesehatan keuangannya dan kegagalan perbaikan. Selain itu, beberapa BPR lain seperti BPR Wijaya Kusuma di Madiun, terus kemudian BPRS Mojo Arto di Mojokerto, terus BPR Pasar Bakti di Sidoarjo, dan BPRS Genbu Prima di Medan juga mengalami nasib yang serupa. Kemudian implikasi dan kaitannya dengan penutupan bank. Fenomena ini tentunya menunjukkan bahwa BPR sebagai bank mikro yang berperan penting dalam pembiayaan usaha kecil sangat rentan terhadap risiko likuiditas yang buruk dan kredit macet yang tidak terkendali. Nah, kelemahan tata kelola ini, terus kemudian kurangnya profesionalisme dalam manajemen risiko dan keterbatasan modal, membuat bank-bank tersebut sulit bertahan menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab penutupan bank secara umum, di sini saya sampaikan 4 faktor. Yang pertama adalah memburuknya kondisi keuangan. Jadi dengan peningkatan NPL menyebabkan kesulitan likuiditas yang kemudian menjadi pemicu utama risiko kebangkrutan. Kemudian faktor yang kedua adalah gagalnya upaya restrukturisasi penyihatan. Kegagalan manajemen dan pemegang saham dalam mengatasi masalah secara menyeluruh menyebabkan OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Faktor yang ketiga adalah kelemahan tata kelola dan manajemen risiko. Ya, rendahnya kualitas tata kelola internal dan lemahnya manajemen risiko di BPR, termasuk minimnya pengawasan serta terjadi praktek fraud. Faktor yang keempat adalah peranan regulasi dan likuidasi. LPS berperan dalam proses likuidasi, termasuk mengamankan klaim simpanan nasabah sesuai regulasi guna meminimalisir dampak negatif terhadap sistem keuangan secara luas. Kemudian terkait dengan penyebab kenapa izin BPR PT Arfak Indonesia ini dinyatakan pailit oleh LJK, secara khusus penyebab pertamanya adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi. BPR Arfak Indonesia gagal memenuhi ketentuan regulator baik dari sisi permodalan, terus kemudian manajemen risiko maupun kualitas aset dan tata kelola. Kemudian yang kedua adalah fraud dan tata kelola yang buruk. OJK menegaskan sejumlah BPR ditutup karena tindakan fraud termasuk penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi laporan keuangan serta lemahnya pengawasan dari internal. Penyebab yang ketiga adalah kegagalan penyihatan atau restrukturisasi. Nah, setelah diberikan waktu oleh OJK dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penyihatan atau injeksi modal, bank tetap gagal memenuhi kewajiban perbaikan keuangan. Kemudian faktor yang keempat atau penyebab yang keempat yaitu permasalahan permodalan. Jadi ketidakcukupan modal inti dalam menghadapi risiko kredit bermasalah serta gagal
menjaga cadangan keuangannya. Kemudian apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah strategis agar bank tetap bertahan dan tidak dicabut oleh izinnya oleh OJK? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan peningkatan tata kelola dan kepatuhan. Jadi di sini bank perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal secara menyeluruh, termasuk penerapan sistem audit independen yang objektif dan komprehensif. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi segera dan perbaikan permodalan. Segera setelah terdapat indikasi penurunan kinerja atau permodalan yang melemah, bank wajib melakukan restrukturisasi utang dan modal secara cepat. Kemudian langkah yang ketiga untuk mencegah terjadinya kepailitan atau izin dicabut di sini oleh OJK, yaitu dengan peningkatan manajemen risiko kredit. Jadi perbaikan proses analisis kredit menjadi prioritas utama, termasuk penerapan seleksi debitur yang lebih ketat lagi. Terus kemudian estimasi pencadangan kerugian yang realistis, serta strategi penagihan kredit bermasalah yang efektif dan bertanggung jawab. Dan di sini faktor yang keempat yang mungkin bisa dilakukan dan ditambahkan adalah transparansi dan pelaporan secara berkala. Jadi BPR harus menjalankan pelaporan keuangan dengan transparan, akurat, dan tepat waktu kepada regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kemudian kebijakan untuk mencegah kebangkrutan bank yang serupa, ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator. Yang pertama adalah penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK. Kemudian yang kedua adalah implementasi sistem peringatan dini atau early warning system. Kemudian yang ketiga adalah penegakan sanksi dan reformasi manajemen. Yang keempat adalah peningkatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima, barangkali yang bisa ditambahkan adalah kebijakan penguatan modal minimum atau buffer modal. Dan ini tentunya akan sangat menolong kepada bank-bank yang sedang kondisinya lemah keuangannya. Sebagai kesimpulan, di sini ada beberapa yang mungkin saya detilkan lagi supaya bisa lebih memahami daripada materi ini. Yang pertama adalah bahwa kasus BPR Arfak Indonesia memberi pelajaran berharga bagi sektor perbankan mikro di Indonesia, bahwa aspek integritas, tata kelola yang kuat dan penguatan permodalan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan sebuah bank. Kemudian yang kedua, bahwa kegagalan bank mikro seperti BPR Arfak Indonesia pada dasarnya merupakan akumulasi dari kelemahan dalam pengelolaan internal, termasuk di sini adalah penerapan tata kelola perusahaan yang kurang optimal. Kemudian selanjutnya, selain itu, permasalahan struktural seperti ketidakmampuan memenuhi persyaratan modal dan likuiditas yang memadai, maka akan memperburuk kondisi keuangan dan operasional bank. Kemudian dari faktor eksternal seperti pengawasan yang belum cukup proaktif dan ketergantungan yang berlebihan pada bantuan modal tanpa disertai pembenahan internal juga menjadi faktor penyumbang risiko kegagalan atau kelemahan daripada keuangan ini. Kemudian di sini lebih ditambahkan, barangkali bisa ditambahkan, yaitu untuk perlu adanya sinergi yang kuat antara pengawas intensif dan regulator. Kemudian berikutnya adalah implementasi sistem peringatan dini atau early warning system. Kemudian dilakukan restrukturisasi modal yang tepat serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi langkah utama tentunya untuk mencegah falikta di masa depan. Kemudian yang berikutnya yaitu kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko merupakan kunci utama untuk membangun ketahanan bank menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, oleh karena itu untuk penguatan regulasi tentunya pengawasan yang tegas serta inovasi layanan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas keberlanjutan sektor perbankan mikronasional. Dan sekarang mungkin barangkali lebih dikenal dengan harus mengikuti digitalisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.